Halo bosku semuanya, para sedulur tani bawang merah baik di Indonesia dan dimanapun kalian berada. Sesuai dengan janji saya di setiap akhir video, bahwasanya jika ada komentar yang menarik dari sedulur tani kita yang tentunya memiliki nilai serta isi yang bermanfaat bagi kita semua, pasti komentar tersebut akan saya jadikan sebuah video ataupun juga konten untuk edukasi, penambah wawasan, dan juga referensi untuk kita semua yang diwajibkan untuk selalu berinovasi dan dituntut cerdas di dalam budidaya bawang merah yang kita lakukan. Langsung saja bosku, mari kita menuju pembahasan utama kita. Oke bosku, saya menemukan dua komentar yang cukup menarik untuk kita bahas bosku ya. Dan kebetulannya kedua komentar ini berada di dalam satu video saya, yaitu video yang membahas tentang cara memilih bawang merah untuk dijadikan bibit dengan kualitas unggulan ataupun juga kualitas terbaik. Sedulur tani kita berkomentar di situ, ada dua komentar yang tujuan daripada komentar itu sama, akan tetapi penyampaiannya saja yang berbeda. Jika kalian masih belum tahu video mana yang saya maksud, videonya yaitu adalah yang ini. Jika kalian belum melihatnya, silakan untuk menontonnya, ataupun juga kalian yang masih bingung, silakan untuk menontonnya ulang bosku ya. Jadi biar nyambung pembahasan kita kali ini dengan apa yang dipertanyakan oleh saudara tani kita. Nah, ini dia bosku komentar dari kedua sedulur tani kita. Untuk yang pertama yaitu adalah komentar dari akun bernamakan Hati967 dengan komentar beliau sebagai berikut. Kalau umbinya bolong-bolong kena ulat harus dibuangnya. Dan untuk pertanyaan kedua ataupun juga komentar kedua yaitu adalah dari akun bernamakan Rian CM5045 dengan komentar beliau sebagai berikut. Kalau sisa dimakan ulat gimana bosku? Jika kita melihat lebih jauh, sebetulnya kedua komentar daripada sedulur tani kita ini yaitu adalah mengerucut ke pertanyaan, masih bisakah dijadikan bibit untuk bawang merah yang kategorinya sudah bolong-bolong akibat dampak daripada serangan ulat yang terjadi di kala budidaya bawang merah kita lakukan? Dan faktanya yang ada di lapangan itu memanglah bisa bosku ya, masih bisa kategorinya. Jadi bawang merah yang terdapat bolong pada umbinya itu masih bisa untuk dijadikan bibit, akan tetapi kualitas yang dihasilkan bawang merah tersebut itu tidak sebagus bawang merah yang normal, alias yang tanpa luka dan juga tanpa bolong. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu adalah posisi bolong daripada bawang merah tersebut. Jika bolong terdapat pada samping kanan kiri daripada umbi yang nantinya akan kita jadikan bibit, atau lebih persisnya bolongnya itu seperti gambar yang saya kasih lingkaran putih ini, itu tidak masalah bosku ya. Kita simpan, kita proses untuk kita jadikan bibit itu tidak masalah. Akan tetapi jika bolong yang terdapat pada umbi bawang merah itu letaknya di pangkal bawah ataupun di akar, itu tidak bisa bosku ya untuk dijadikan bibit. Karena apa? Karena yang jelas untuk bawang merah tersebut dia ukuran 2 minggu sampai 1 bulan akan busuk bosku. Pangkal daripada akar ataupun juga bawahnya umbi itu seperti di gambar ini loh bosku yang saya kasih lingkaran putih ini loh. Nah jadi untuk kasus yang ini itu tidak bisa untuk dijadikan bibit. Walaupun nantinya di umbi pada bawang merah tersebut yang nantinya akan kita jadikan bibit itu ada bolong lebih daripada satu, itu tidak masalah bosku ya, tetap bisa untuk kita jadikan sebuah bibit. Akan tetapi di situ untuk kedalaman bolongnya harus kita perhatikan juga. Kalau hanya satu lapisan itu masih tahap normal dan masih bisa. Akan tetapi jika menyentuh 2 lapisan sampai 3 lapisan ya kita buang aja lah bosku, ngapain kita pelihara. Soalnya apa bosku, kalau kita bicara tentang bibit bawang merah itu adalah konsep utama kita di dalam budidaya yang kita lakukan. Jadi mau tidak mau kita diwajibkan untuk mencari bahan bibit bawang merah itu yang benar-benar kualitas unggulannya ataupun juga kualitas terbaiknya. 60% loh bosku keberhasilan tanam bawang merah atau budidaya bawang merah yang kita lakukan itu kuncinya ada di bibit bosku. Kalau bibit kita jelek, mau kayak gimana pun budidaya yang kita lakukan, masalah pengobatan, pemupukan dan lain sebagainya itu akan over dari apa yang kita perkirakan bosku. Jadi hitungannya ya lebih susah, lebih rumit juga. Akan tetapi beda lagi kalau kita pakai konsep bibit bagus, pasti budidaya yang kita lakukan akan mengalami yang namanya sebuah kenyamanan dan juga tidak akan over
untuk obat maupun juga pupuknya. Saya jamin itu bosku. Karena apa? Pengalaman pribadi saya sudah mengalaminya tidak hanya 1 kali 2 kali. Nganjuk itu kan sentranya bawang merah bosku ya. Jadi budidaya yang dilakukan oleh para petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk itu tidak hanya 1 kali 2 kali, bahkan 1 tahun 2 tahun, tapi udah lama. Kalau saran saya sih, yang mending cari yang kualitas bagus aja, yang kualitas unggul aja. Kalau kita belum sebegitu memahami konsep yang ada untuk memilih calon bibit bawang merah yang memiliki kualitas baik ataupun juga unggulan. Oke bosku, terima kasih karena telah sudi menonton video dari channel saya kita ini. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa untuk salah dan kurangnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bagikan video ini ke seluruh petani bawang merah yang ada di Indonesia dan dimanapun itu berada. Serta jangan lupa tinggalkan komentar kalian, karena komentar yang terbaik ataupun juga yang terpilih nanti akan saya jadikan konten di video saya berikutnya. Salam sejahtera petani bawang merah, sukses selalu.